Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Ketika Fahua dan Lange dilahap oleh bola batu dan kekuatan mereka mulai terkuras, keduanya sudah mulai putus asa. Bahkan Fahua mulai menyesal karena tidak seharusnya menyeret Lange bersamanya. Jika tidak, mungkin mereka masih punya kesempatan selamat. Namun, tepat ketika mereka hampir kehilangan kesadaran, retakan muncul di permukaan bola batu, dan cahaya keemasan meluap. Tiba-tiba, cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya menerangi seluruh gua. Boom, dalam raungan keras, tubuh Fahua dan Lange terlempar terbang pada saat yang sama, dan keduanya terbanting ke dinding gua di belakang mereka. Rasa sakit yang hebat membuat mereka mengerang pada saat yang bersamaan. Sudah ada cahaya keemasan di depan mereka, dan bahkan mereka tidak tahu apakah itu karena tabrakan oleh bola batu emas, atau cahaya keemasan yang terus dilepaskan oleh bola batu. Dalam cahaya emas di depan mereka dan dalam keadaan sedikit sadar, samar-samar mereka merasa bahwa sebuah bola tampak pecah di depan mereka. Itu bukan bola batu, tetapi mutiara berwarna emas pucat. Saat berikutnya, mereka sudah kehilangan kesadaran. Pada saat ini, di luar gua, raungan keras juga membuat Seng Lian dan Xiong Zhan siaga. Mereka melihat ke dalam gua tanpa sadar, dan melihat bahwa sepertinya ada kilatan cahaya di bagian dalam gua, dan cahaya keemasan pada saat itu membuat mereka juga dalam keadaan tidak sadarkan diri untuk sesaat. Menggelengkan kepalanya, Xiong Zhan membuat dirinya bangun sedikit, menoleh untuk melihat Seng Lian di sampingnya. Tidak mungkin. Apakah benar-benar ada Wu Shuangzu di bawah ini? Seng Lian mengerutkan kening. Aku tidak tahu, tapi itu mungkin saja. Tempat ini dan segel itu terlalu aneh. Saat dia berbicara, dia tanpa sadar mengangkat kakinya lagi dan menginjak segel Tian Keng. Namun, di bawah kakinya kosong, dan tubuh Seng Lian bergoyang dan hampir terjun jatuh. Wajahnya berubah warna, segelnya hilang. Apa maksudnya ini? Cepat, turun bersamaku. Saat dia berkata, cahaya perak melintas di tubuhnya, dan mulai bergerak turun ke bawah. Xiong Zhan tidak berani mengabaikan, dan buru-buru membawa pengikut klannya untuk mengikuti Seng Lian dan turun ke lembah. 10 menit kemudian, ketika mereka sampai di gua tempat bola batu itu meledak, yang mereka lihat adalah dua orang yang tidak sadarkan diri. Baik Lange dan Fahua tampak sedikit menyedihkan sekarang. Pakaian mereka rusak di banyak tempat, dan bukan maksud mempermalukan, ada juga banyak goresan di tubuh mereka. Sepertinya mereka dalam keadaan koma. Seng Lian memandang mereka berdua, dan berkata tanpa ragu, lucuti mereka. Xiong Zhan tersenyum dan tertawa, haha, kedua orang ini sangat tidak beruntung hari ini. Dia datang ke Lange tanpa ragu-ragu dan meraih betisnya. Dia mengangkatnya terbalik dan mengguncangnya dengan kuat, mencoba untuk mengeluarkan apapun dari badannya. Ada juga dua anggota klan lain yang menggeledah tubuh Fahua. Lange terguncang untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang jatuh. Begitu Xiong Zhan mengangkat tangannya, dia merobek bajunya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang hampir sempurna. Cukup, Seng Lian tersipu, dan buru-buru menghentikan Xiong Zhan yang hendak merobek celana Lange. Xiong Zhan dengan marah melepas gelang penyimpanan di pergelangan tangan Lange dan menyerahkannya kepada Seng Lian. Di sisi lain, tidak ada yang ditemukan dari Fahua. Fahua pergi ke pulau sendirian, dan benar-benar tidak membawa apa-apa. Domain hukum tidak memiliki kemampuan mengendalikan elemen untuk membuat alat penyimpanan seperti gelang penyimpanan milik domain biru. Mata Seng Lian sedikit menyipit, cahaya perak di matanya berkedip, dan dia berkonsentrasi untuk mengintip gelang Lange. Alasan mengapa orang-orang Yin Lian dapat menjadi salah satu dari 3 keluarga besar di domain suci adalah karena mereka mampu mengendalikan elemen ruang secara mendalam. Gelang penyimpanan ini memiliki kunci yang dibuat oleh Lange sendiri, membuatnya tidak mudah untuk dikeluarkan isinya. Akan tetapi, jika hanya untuk mengintip, kultivasinya sudah cukup untuk melakukannya. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada, Xiong Zhan bertanya dengan curiga. Seng Lian berkata, hanya ada beberapa barang, dan tidak ada yang mirip dengan Wu Shuangzu. Ini benar-benar aneh, bahkan semua energinya telah hilang saat ini. Perasaan aneh sebelumnya jelas agak aneh. Tampaknya, ini adalah ilusi semata yang ditinggalkan oleh 7 mutiara dewa. Xiong Zhan berkata dengan marah, aku tahu itu. Buang-buang waktu saja untuk datang sejauh ini dan tidak menemukan apa-apa.
Seng Lian tampak bingung, dia mendatangi Fa Hua dan Lan Ge, berjongkok di samping mereka, dan mengamati mereka dengan cermat. Di antara keduanya, Lan Ge terlihat lebih tampan, tetapi Fa Hua memiliki karisma khusus. Dapat dikatakan bahwa masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Melihat tubuh bagian atas Lan Ge yang telanjang dari dekat, wajah cantik Seng Lian mau tak mau memerah lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia meletakkan tangannya yang ramping di pergelangan tangan keduanya. 3. Dia selalu merasa bahwa tempat ini tidak sesederhana itu, dan bahkan jika mereka tidak memilikinya, itu tidak berarti bahwa artefak itu tidak ada. Catatan 7 mutiara dewa di 3 domain tidak cukup jelas dan domain monster juga tertutup, jadi dia tidak bisa melepaskan kesempatan untuk menemukan artefak itu. Melalui pemeriksaan denyut nadi di pergelangan tangan, ia langsung merasakan bahwa denyut nadi Fa Hua stabil dan kuat, jelas dengan landasan yang sangat kokoh. Energi spiritual milik domain hukum kuat dan kokoh, dan sulit untuk membayangkan bahwa dia dapat berkultivasi ke tingkat ini pada usia ini. Denyut nadi Lan Ge adalah situasi lain. Di tubuhnya, tampaknya ada energi yang melompat. Energi berfluktuasi dari kuat ke lemah, yang tampaknya memiliki kasus khusus, seperti air pasang, tiba-tiba melonjak dan tiba-tiba menghilang. Alien, jangan memotori tanganmu. Xiong Zan datang ke sisinya dengan sedikit ketidakpuasan, tetapi dia tidak berani menghentikannya. Seng Lian menarik tangannya dan berdiri, menggelengkan kepalanya, dan berkata pada dirinya sendiri, apakah ini benar? Dia benar-benar tidak menemukan apapun dari fluktuasi energi mereka berdua. Kalau begitu begal mereka berdua. Xiong Zan menyeringai dan menatap Lan Ge dengan niat jahat. Bahkan sekarang, dia masih bau terbakar bekas pertempuran tadi, membuatnya memiliki banyak kebencian untuk Lan Ge. Jangan membuat masalah. 3 domain manusia itu lemah dan sudah memiliki kesepakatan. Bawa mereka naik, letakkan saja di pinggir pantai. Seng Lian memberi perintah, dan tentu saja beberapa anggota klan melangkah maju untuk membawa Fa Hua dan Lan Ge. Xiong Zan berkata dengan marah. Ini benar-benar terlalu baik untuk kedua anak laki-laki ini. Alien, bagaimana kalau aku memotong salah satu kaki mereka? Hehe. Ketika Lan Ge bangun dengan pandangan yang masih kabur, dia merasakan tidak ada apa-apa di tubuhnya. Ini tidak nyaman. Selama koma sebelumnya, dia sepertinya bermimpi, dan dalam mimpi itu, sepertinya ada sesuatu yang menembus ke dalam tubuhnya. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri bagaimanapun caranya. Yang lebih aneh lagi adalah ketika Seng Lian dan Xiong Zan datang dengan pengikutnya, dia bisa mendengar semuanya, dan Xiong Zan yang merobek pakaiannya, dia juga tahu. Tapi dia tidak bisa membuka mata, tidak peduli seberapa kuat dia ingin mengendalikan diri, dia tidak bisa melakukannya. Tidak ada Wu Shuangsu. Dari percakapan antara Seng Lian dan Xiong Zan, dia bisa mendengar ini. Lalu, dia tidak tahu apa-apa setelahnya. Akhirnya, dia bisa membuka matanya dan melihat langit gelap. Pada saat ini, langit sudah gelap, menandakan hari sudah malam. Mengedipkan matanya, Lan Ge tiba-tiba bangkit, dan pada saat yang hampir bersamaan dengannya, Fa Hua tiba-tiba duduk di sampingnya. Keduanya saling memandang dan melompat pada waktu yang hampir bersamaan, memperlebar jarak di antara mereka. Lan Ge tanpa sadar menyentuh bagian atas tubuhnya yang telanjang dan menatap Fa Hua dengan ekspresi waspada, apakah kau melakukan sesuatu padaku saat aku tidak sadarkan diri? 4. Menjijikkan. Mulut Fa Hua bergerak. Seng Lian tidak mengambil gelang penyimpanannya, gelang itu dipasang kembali di pergelangan tangannya. Lan Ge dengan cepat mengeluarkan pakaian dan mengenakannya sendiri. 1. Matanya berkedip, sepertinya tidak ada Wu Shuangsu di sini. Aku hanya tidak tahu apa bola batu itu sebelumnya. Apakah kau menemukannya? Lan Ge menatap Fa Hua. Fa Hua menggelengkan kepalanya. Lan Ge berkata, kalau begitu mari kita kembali dan melihat-lihat, mencarinya lagi. Oke, kali ini, Fa Hua tidak berbicara dengan dingin. Tapi nyatanya, mereka berdua tahu bahwa karena orang-orang dari domain suci tidak ada di sini, mereka pasti sudah mencari di seluruh pulau. Benar saja, mereka tidak menemukan apapun sampai larut malam tiba. Termasuk gua sebelumnya, dan seluruh pulau, tidak ada benda dengan fluktuasi energi. Kembali ke tepi laut, di kejauhan, dia sudah bisa melihat perahu layar bertiang 3 yang mengikuti Fa Hua. Lan Ge berhenti, dan dia tidak bodoh. Jika Fa Hua memiliki prajurit di sisinya, itu adalah bahaya besar baginya. Bah, sungguh sangat tidak beruntung mengenalmu. Lan Ge berkata.
Fa Hua meliriknya, sama. Sama denganmu, apa yang perlu kau sembunyikan? Kau disebut sok suci, tahukah kau? Apa ada kata lain yang bisa kau ucapkan? Ya, binatang buas dalam pakaian bahkan juga berbicara tentang orang-orang sepertimu. Kalian semua berpura-pura seperti ini di kerajaan ketertiban. Lain kali aku melihatmu, kau akan kupukuli dan kau bahkan tidak akan bisa menjaga nyawamu. Lan Ge akhirnya tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia tercekik berulang kali, dan depresi di hatinya bisa dibayangkan. Fa Hua tidak marah, hanya menatapnya dengan kasihan, lalu berjalan menuju pantai, dua kata melayang di udara, kekanak-kanakan. Lan Ge sangat marah, meraih batu di bawah kakinya, dan berjalan menuju pinggir pantai. Dia melemparkannya ke arah Fa Hua. Fa Hua tidak menoleh, cahaya spiritual menyala di tubuhnya, dan di kejauhan, cahaya spiritual yang besar segera menyala di perahu layar bertiang 3. Batu itu hancur di belakangnya, dan Lan Ge tidak berani tinggal, jadi dia melesat pergi dan melarikan diri. Tunggu aku, jika kau memiliki kemampuan, biarkan aku tidak pernah melihatmu dalam hidupku. 2. Setelah mengatakan itu, Lan Ge mempercepat dan bergerak ke arah lain dengan penuh kebencian di hatinya. Dibandingkan dengan Xiong Zhan, dia lebih membenci orang ini. Sejak dia menjadi favorit surgawi, dia dapat mengatakan bahwa hidupnya selalu lancar, tetapi dia telah menderita begitu banyak akibat orang ini. Dalam hatinya, dia hanya tidak ingin melihatnya lagi dan itu akan membuatnya lebih baik. Novel Land of Miracles, Chapter 11 Sea Dragon Clan. Layar kapal layar 3 tiang terbuka lebar dan melaju dengan kecepatan tinggi di laut biru tanpa ujung. Fa Hua duduk di kabinnya, diam-diam memultivasi energi spiritualnya. Di depannya, buku kode dibuka di halaman pertama. Ikon dewa ditangguhkan, 7 cahaya serta 7 awan memancarkan kecemerlangan. Jika melihat orang kuat lainnya di domain hukum, biasanya mereka akan menyerah dan menghentikan kultivasi ikon dewa halaman pertama untuk sementara waktu ketika sudah berada di tingkat ke-7. Itu benar-benar karena semakin tinggi tingkatan, akan semakin sulit usaha untuk berkultivasi. Tapi Fa Hua berbeda. Dia sangat mengetahui pengaruh kekuatan pada energi spiritual ikon dewa. Penting untuk menggunakan halaman suci ini untuk menyokong halaman lainnya. Bagaimanapun, dia tidak mau menyerah atas kekuatannya sendiri. Kali ini ketika melawan Lan Ge, meskipun tak satu pun dari mereka benar-benar menunjukkan kekuatan penuh mereka, itu membuatnya sangat merasakan kekuatan lawan. Dibandingkan dengan domain hukum, pemilik sumber kekuatan domain biru tidak diragukan lagi lebih baik dalam bertarung. Meskipun dia tidak menemukan Wu Shuangzu, pertarungan ini juga membuatnya merasakan beberapa masalahnya sendiri. Perbedaan kecepatan saja membuatnya sangat waspada. Fa Yun pernah mengatakan kepadanya bahwa jika ikon dewa dapat dikultivasikan ke tingkat ke-10, akan ada evolusi. Adapun efek evolusi, Fa Yun tidak tahu sebab halaman pertama Fa Yun baru mencapai tingkat ke-8. Sangat sulit untuk berkultivasi ke tingkat ke-10 di halaman manapun dari buku kode. Namun, Fa Hua berpikir dengan sangat jelas bahwa energi spiritual adalah pondasinya, dan pondasinya harus kokoh. Oleh karena itu, meskipun memultivasikan ikon dewa di halaman pertama adalah yang paling membosankan, dan tidak ada jalan pintas, ia masih bisa menahannya. Sudah beberapa hari sejak dia meninggalkan pulau tanpa nama, dan mengingat semua yang terjadi di pulau itu, dia tidak pernah bisa melupakan situasi ketika bola batu itu meledak. Pada saat itu, dia jelas merasa ada energi yang mengalir ke tubuhnya. Selain energi spiritual yang awalnya dia keluarkan, ada beberapa energi lain yang langsung memenuhi tubuhnya. Ini juga alasan mengapa dia tidak bisa bergerak saat itu. Kemudian, karena energi ini menjadi tenang, dia jatuh dalam koma. Jika tidak ada Wu Shuangzu, apa yang terjadi dengan bola batu itu? Apa yang terjadi antara dirinya, Lan Ge, dan bola batu? Tiba-tiba, sebuah goncangan hebat membangunkan Fa Hua dari meditasinya. Lambung kapal bergetar hebat, lalu terdengar ketukan pintu dari luar. "Tuan, serangan musuh." Mendengar kata serangan musuh, Fa Hua seketika melompat cepat, dan wajahnya sedikit muram. Planet Falan memiliki 7 lautan dan 6 wilayah. Di antara 7 lautan ini, Laut Biru tanpa ujung tidak diragukan lagi yang terbesar dan tak terbatas. Hampir semua tempat di mana tidak ada benua adalah wilayah Laut Biru tanpa ujung. Dalam hal luas, 6 lautan lainnya tidak dapat dipisahkan dari Laut Biru tanpa ujung. Di Laut Biru tanpa ujung, ada banyak makhluk kuat, dan mereka memiliki ras dan sebuah negara sendiri.
Dikatakan bahwa bahkan lautan elemen di domain biru terkait dengan laut biru tanpa ujung. Orang pertama yang merasakan elemen laut sebenarnya adalah leluhur klan laut di laut biru tanpa ujung. Secara umum, klan laut dari laut biru tanpa ujung relatif damai dan tidak akan menyerang kapal tanpa alasan, tetapi siapapun yang akan menyerang bisa dipastikan berasal dari ras kuat laut biru tanpa ujung. Bahkan mereka yang sekuat monster dan roh tidak akan berani memprovokasi mereka dengan mudah di laut biru tanpa ujung. Laut biru tanpa ujung adalah rumah dari klan laut, di mana mereka hampir tak terkalahkan. Tepat setelah bergegas keluar dari kabin, Fahua melihat ombak air besar datang ke arahnya. Cahaya putih menyala, energi spiritual mengembun dan berubah menjadi penghalang, mengisolasi ombak air dari luar, tapi lambung kapal masih bergetar hebat. Pada saat ini, 500 orang bijak sudah berada di posisi masing-masing, diatur dalam formasi seperti biasa. Kode ketertiban dilepaskan, energi spiritual hampir terkumpul dan memadat di satu tempat. Senchi, Fahua melepaskan kode itu, lalu dengan cepat datang ke haluan dan melihat ke laut biru. Ketika dia melihat makhluk itu di laut, dia tidak bisa untuk tidak menahan napasnya dalam-dalam. Itu adalah naga biru besar tanpa sayap. Saat bergerak di laut, orang bisa samar-samar melihat keempat cakar di bawah perutnya. Panjangnya sekitar 20 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik oval biru. Kepala naga besar itu terangkat, dan raungan naga yang keras terdengar. Naga laut, Fahua hampir berseru. Jika dikatakan bahwa di antara ribuan klan laut di laut biru tanpa ujung, siapa yang bisa memerintah, maka itu adalah keluarga kerajaan laut, dan keluarga kerajaan ini adalah klan naga laut. Jumlah makhluk di klan naga laut relatif sedikit dan jumlah pastinya tidak diketahui, setidaknya di dunia manusia. Tapi mereka dan raksasa laut telah menjadi dua ras terkuat di laut biru tanpa ujung. Raksasa laut dikatakan memiliki tanggung jawab untuk menyokong laut, dan mereka adalah jarum dewa laut dari laut biru tanpa ujung. Sementara itu, klan naga laut adalah pemimpin dari ribuan klan laut. Di laut, naga laut jelas merupakan ras yang paling kuat. Ini juga berlaku ketika 6 domain dan ras lain dari 6 lautan datang ke laut. Naga laut tidak memiliki musuh alami, dan naga laut yang baru lahir memiliki kekuatan tingkat keempat. Mereka terlahir kuat, memiliki semua jenis kekuatan gaib bawaan. Selama zaman es, ketika klan naga laut berada di puncaknya, bahkan monster dan roh takut akan 3 hal, salah satunya adalah klan naga laut. Jika bukan karena fakta bahwa naga laut tidak bisa pergi ke darat, akan sulit untuk mengatakan apakah monster dan roh dapat menguasai benua Falan selama zaman es. Namun, dalam ingatan Fahua, naga laut pada dasarnya damai. Meskipun mereka bangsawan, mereka jarang menyerang kapal manusia atas inisiatif mereka sendiri. Meskipun naga laut di depannya tampaknya masih muda, di laut biru tanpa ujung, kekuatannya pasti di atas peringkat ke-6. Pemikiran-pemikiran itu terlintas cepat di benak Fahua. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya, membuka halaman pertama dari buku kode dan melepaskan kekuatan ikon dewa tingkat 7. Tiba-tiba, energi spiritual dari 500 orang bijak semuanya berkumpul ke arahnya. Sebelum itu, kekuatan itu diarahkan untuk menjaga di sekitar perahu layar bertiang 3, Zixiang, 2 kali lipat lebih tebal dari sebelumnya dan berhasil membuat Zixiang juga stabil. Penerjemah sewaktu-waktu akan menggunakan istilah Zixiang untuk merujuk pada perahu layar bertiang 3. Senior yang terhormat dari klan naga laut, saya Fahua dari Kerajaan Ketertiban, Domain Hukum. Saya tidak tahu mengapa Yang Mulia menyerang kami, kata Fahua dengan keras. Jika Lan Ge ada di sini, dia pasti akan marah. Dia belum pernah mendengar Fahua mengucapkan kalimat yang begitu lengkap dalam sehari. Klan laut yang kuat tidak hanya dapat memahami berbagai bahasa, tetapi bahkan kebijaksanaan mereka tidak kalah dengan manusia. Bahkan ada legenda bahwa keluarga bangsawannya bisa berubah wujud menjadi manusia. Terdengar auman keras dari naga laut. Dalam sekejap, air laut di sekitarnya tampak naik beberapa kaki. Manusia tercela, kau menipu tuan muda klan saya. Kembalikan tuan muda saya. Suara naga itu bergema di atas laut. Sesaat kemudian, naga laut besar membuka mulutnya, dan semburan air melesat ke arah Zixiang. 7. Fahua membuat lingkaran dengan tangan kanannya, dan energi spiritual di sekitarnya tiba-tiba mengembun, menyatu dan mengarah ke sisi yang diserang, menghalangi semburan air tersebut. Senior naga laut, apakah ada kesalahpahaman? Kami belum pernah bertemu tuan muda dari keluarga bangsawan. Jika itu bukan pilihan terakhir, dia tidak akan pernah ingin melakukan apapun dengan naga laut.
Ini setara dengan menyatakan perang dengan seluruh klan Laut-Laut Biru tanpa ujung. Laut Biru tanpa ujung tidak terbatas, dan terlalu jelas apa artinya untuk tidak pergi ke laut. Naga laut tidak menjawab, tetapi perlahan melayang dari laut di bawah dukungan ombak. Sepasang matanya yang seperti safir penuh dengan cahaya yang ganas, dan kabut air di sekitar tubuhnya mengalir, fluktuasi energi mulai menjadi kuat dan lebih kuat. Pada saat ini, seluruh laut tampaknya telah menjadi pondasinya, dan langit mulai gelap. Awan, kilat, dan rintik hujan. Hati Fahua tenggelam, meskipun dia tidak tahu mengapa naga laut menyerangnya, tetapi melihat pemandangan di depannya, jelas bahwa dia tidak bisa bersikap santai. Dengan kekuatan mereka, benar-benar tidak dapat diprediksi apakah mereka dapat menahan serangan naga laut ini. Perisai, Fahua berteriak dengan suara yang dalam. Oleh karena tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dihindari untuk melawannya, jadi mari kita hadapi dengan sekuat tenaga. 500 orang bijak semuanya adalah orang terpilih, dan perisai kebijaksanaan muncul dari halaman kedua buku kode mereka. Dibandingkan dengan perisai kebijaksanaan Fahua, mereka jelas jauh lebih tipis, tetapi kombinasi dari 500 orang masih sangat spektakuler. Fahua juga membuka halaman kedua dari kodenya sendiri, dan perisai kebijaksanaan dilepaskan. Ombak di bawahnya bergejolak, dan lambung kapal mulai bergetar hebat. Namun Fahua tidak panik, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya putih dan energi spiritual yang digunakan untuk bertahan, sekali lagi melindungi lambung kapal. Kemudian, pemandangan aneh muncul. Di bawah aksi energi spiritual yang dilepaskan olehnya bersama dengan 500 orang bijak, seluruh kapal kemudian tertambat. Perahu besar itu ternyata perlahan tertahan 3 kaki, dan tidak lagi terpengaruh oleh ombak di bawahnya. Zixiang adalah akar mereka. Di Laut Biru tanpa ujung ini, jika kapal hancur, mereka akan tiada tanpa tempat untuk dikuburkan. Jadi, apapun yang terjadi, pertahankan kapal besar itu. Naga laut tiba-tiba membuka mulutnya, dan ada raungan lainnya yang keluar. Dalam sekejap, kabut air di udara tiba-tiba mengembun menjadi panah air yang tak terhitung jumlahnya, lalu melesat lurus ke arah Zixiang. Mata Fahua menyala dengan cahaya, dan tangan kanannya terus menguraikan lintasan misterius di udara. 500 perisai kebijaksanaan yang dipimpin oleh perisai kebijaksanaannya sendiri, membentuk penghalang untuk memblokir serangan panah air. Tetapi pada saat ini, naga laut tiba-tiba membuka mulutnya, dan cahaya biru melintas. Rasa krisis yang kuat langsung melonjak ke dalam hati Fahua, dan cahaya biru datang kepadanya melalui dinding perisai. Saat itu semakin dekat, dia samar-samar bisa melihat bahwa itu adalah semacam tombak, dengan tubuh biru dan bentuk naga laut yang sangat halus melingkar di sekitarnya. Tombak naga laut, ini jelas merupakan salah satu kemampuan bawaan yang kuat dari klan naga laut. Dengan kebijaksanaan naga laut, tentu saja dapat dilihat bahwa orang-orang bijak ini diperintah oleh Fahua, dan selama dia terbegal, maka semua pertahanan akan runtuh. Pada saat kritis, Fahua membuka halaman kelima dari buku kode. Di halaman kelima, ada pola lingkaran emas, tetapi hanya ada sekelompok cahaya di sekitar pola itu. Jelas, dia baru saja memperoleh kemampuan ini yang mana hanya ada di tingkat pertama. Lingkaran emas melayang keluar dengan sendirinya, dan langsung mengelilingi tombak naga laut yang sudah dekat. Tombak naga laut terhenti sejenak, dan momen ini bagi Fahua adalah momen yang menyelamatkan hidup mereka. Tombak berbalik tajam, menghindari bagian depan. Detik berikutnya, lingkaran emas yang mengikat tombak naga laut menghilang, dan tombak naga laut melewati Fahua. Dadanya tergores, meninggalkan bekas luka panjang di dada Fahua. Tetapi pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Saat bekas luka lebih dari 1 kaki muncul, Fahua tiba-tiba merasakan panas di dahinya. Kemudian, dia terkejut menemukan bahwa bekas luka di dadanya memendek hingga setengah kaki, dan rasa sakitnya juga berkurang secara signifikan. 1 kaki sama dengan 30,48 cm. Pada saat yang sama, Lange yang berbaring di punggung lumba-lumba di tengah laut dan dalam perjalanan kembali ke domain biru, secara tiba-tiba merasakan sakit di dadanya, yang membuatnya refleks melompat cepat dengan bantuan elemen angin. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat luka sepanjang setengah kaki di dadanya yang entah dari mana asalnya. Novel Land of Miracles, Chapter 12 Wu Shuangzu is right, the same life. Lange, yang baru saja dalam perjalanan kembali, memiliki luka di dadanya yang tidak dapat dijelaskan, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Pada saat itu pula dia merasakan panas di dahinya, dan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menyentuhnya.
Apa yang tidak bisa dia lihat adalah pola emas muncul di dahinya saat ini, yang tampaknya nyata. Dengan kilatan cahaya, pola emas diproyeksikan di depannya, berubah menjadi simbol emas seukuran telapak tangan. Apa ini? Lan Ge menatap simbol emas di depannya dengan heran. Simbol itu terlihat sangat aneh, berbentuk seperti manusia dengan tangan dan kaki, tetapi dengan dua kepala yang dilingkup lingkaran cahaya keemasan. Tanpa sadar, dia mengangkat tangannya dan menyentuh simbol itu. Jauh di seberang laut biru tanpa ujung, Fa Hua yang baru saja menghindari pukulan fatal tombak naga laut, tidak peduli, dan merasakan panas di dahinya. Situasi yang sama juga terjadi pada Fa Hua. Dahinya panas dan seberkas cahaya keemasan diproyeksikan di depannya, berubah menjadi simbol pria berkepala dua seukuran telapak tangan. Siapapun yang menghadapi situasi ini akan memiliki reaksi yang sama, dan dia juga mengangkat tangannya kemudian menyentuh simbol itu. Boom! Fa Hua dan Lan Ge, yang berada di dua tempat berbeda, merasakan gemuruh di otak mereka dan mata mereka langsung jatuh ke ruang hampa. Jauh di dalam pikiran mereka, ada suara yang jelas terdengar. Wushuang Su benar, kehidupan yang sama. Di saat berikutnya, laut biru tanpa ujung penuh dengan kelebat cahaya. Lan Ge yang tadinya di atas lumba-lumba tiba-tiba hilang. Di samping Fa Hua, ada juga kilatan cahaya keemasan, dan wajahnya menjadi sangat terkejut. Lan Ge yang muncul di sampingnya secara tiba-tiba tanpa bisa dijelaskan bagaimana. Melihat satu sama lain, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bukan hanya keduanya yang tercengang. Bahkan di laut, naga laut besar itu tertegun sejenak. Tombak naga laut diluncurkan olehnya dengan momentum. Awalnya, dia ingin membegal pemimpin dan pasukan Zixiang ini dengan satu pukulan, kemudian menghancurkan kapal besar itu dalam satu gerakan. Tanpa diduga, Fa Hua mampu menghindari serangannya. Namun pada saat ini, ada suatu perasaan membuat Fa Hua berdebar-debar, dan ia sadar jika serangannya harus dihentikan. Saat Fa Hua menekankan tangan kanannya pada simbol pria berkepala dua, seluruh tubuhnya berubah menjadi emas, sehingga segala sesuatu di sekitarnya menjadi lingkaran keemasan. Perubahan mendadak itu mengejutkan naga laut. Apa yang telah kau lakukan padaku? Ucap Fa Hua dan Lan hampir bersamaan. Raungan naga yang memekakkan telinga terdengar pada saat ini. Naga laut sudah kembali pada kesadarannya, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan raungan lain, dan pusaran biru besar telah menutupi Zixiang. Tanpa komando Fa Hua, perisai kebijaksanaan dan energi spiritual tidak dapat dihentikan. Tekanan yang kuat membuat kaki Fa Hua dan Lan Ge bergoyang dan hampir jatuh. Ada naga laut. Baru saat itulah Lan Ge menyadari krisis macam apa yang dia alami. Tanpa sadar mengangkat tangannya, kecemerlangan biru melonjak di tubuhnya, dan gelombang air yang mengalir ke arahnya tiba-tiba berbelok ke kedua sisi. Fa Hua awalnya berdiri di haluan kapal, dan pusaran laut itu mengalir ke kedua sisi, seolah-olah telah dipotong darinya. Dan pada saat ini, Fa Hua dan Lan Ge juga dilingkupi dengan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, mereka merasakan napas mereka naik dengan cepat. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Lan Ge jelas menemukan bahwa manipulasi elemen airnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tekanan yang dibawa oleh pusaran besar itu jelas lebih ringan. Pada saat ini, keduanya penuh keraguan, tetapi tidak ada yang sepenting dari menyelamatkan hidup mereka sendiri. Lan Ge bahkan tidak bisa memikirkan mengapa dia ada di sini. Maka, mari kita lewati kesulitan di depan dahulu. Tangannya terlipat di atas kepalanya membentuk lingkaran, dan lingkaran cian beriak di sekitar tubuh Lan Ge, lalu pada saat yang sama kedua matanya menjadi cian. Cahaya cian mengembun di atas kepalanya dan secara bertahap berubah menjadi bilah cahaya setinggi 3 kaki. Di permukaan bilah cahaya, ada pola sederhana yang muncul. Pada saat ini, Fa Hua merasakan energi spiritualnya tercurah keluar. Dalam kegelapan, sepertinya ada kekuatan khusus yang menariknya, dan arah energi spiritual yang tercurah mengarah tepat ke Lan Ge. Puff, cahaya cian menyala, seolah-olah petir jatuh dari langit biru. Pusaran yang dibentuk oleh laut langsung terpotong menjadi 2. Di permukaan cahaya cian ada putih samar muncul di tepiannya, tetapi itu bukan kerusakan, dan itu mengarah dan menghampiri naga laut dalam sekejap. Kong, naga laut meraung, dan sisik-sisik di tubuhnya hancur, meninggalkan bekas luka yang dalam. Melihat naga laut itu terluka, Lan Ge tertegun sejenak. Awalnya, dia hanya ingin menggunakan potongan bilah angin ini untuk memecahkan pusaran. Sejak kapan bilah anginnya menjadi begitu kuat? Jelas ini telah mencapai tahap mengubah palsu menjadi kenyataan.
Bukankah ini level yang hanya bisa dicapai setelah kultivasinya sendiri mencapai peringkat ke-7 atau ketika tubuh elemen angin muncul? Tepat ketika dia terkejut, Lan Ge tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan elemen di tubuhnya mengalir keluar, dan dia melihat sekeliling tanpa sadar. Dia melihat bahwa Fa Hua dikelilingi oleh cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, dan pada halaman buku kode yang terbuka di tangannya, sebuah lingkaran emas melayang keluar dan langsung menuju ke naga laut di kejauhan. Apa ini? Teknik memenjarakan langit dan bumi. Sama seperti Fa Hua yang dikejutkan oleh tebasan bilah anginnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat memenjarakan langit dan bumi milik Fa Hua. Menurut legenda, jika teknik ini dikultivasikan ke tingkat ke-10, itu benar-benar dapat membuat satu dunia terpenjara karenanya, bahkan elemennya tidak terkecuali. Ini adalah salah satu kemampuan terkuat yang dapat diberikan oleh kerajaan ketertiban. Fa Hua paling banyak hanya sampai halaman ke-5, apakah dia sudah memiliki kemampuan ini? Lingkaran emas melesat keluar dan mendarat di naga laut. Lapisan emas muncul di permukaan tubuh naga laut, dan di sekitar tubuhnya, air laut yang awalnya dikendalikan olehnya tiba-tiba bergejolak. Rupanya hal itu karena dia terpenjara dan menjadi lepas kendali. Cepat, beri serangan terkuat, teriak Fa Hua pada Lan Ge di sampingnya. Sebagai jenius dari negara masing-masing, mereka tahu betul seberapa kuat naga laut. Teknik memenjarakan langit dan bumi ini paling banyak dapat mengendalikannya untuk waktu yang singkat. Disebabkan situasi khusus dan aneh ini, Fa Hua juga merasakan kekuatan dari kodenya meningkat sangat pesat. Entah seberapa kayanya pengalaman bertarung Lan Ge, saat ini, ia harus terlebih dahulu berurusan dengan naga laut di depannya. Siulan panjang keluar dari mulutnya, dan di bawah kilatan petir, dia sudah melayang di udara. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi biru ungu sebening kristal, dikelilingi oleh gelombang listrik. Fa Hua tidak tahu apakah Lan Ge sengaja membalas dendam pada dirinya, tetapi dia merasa energi spiritual di tubuhnya tersapu dalam sekejap. Itu benar-benar tersedot oleh Lan Ge. Untungnya, masih ada 500 orang bijak di sampingnya, dan buku kode dibuka kembali ke halaman pertama. Untuk mengendalikan ikon dewa, sementara ia harus meminjam energi spiritual orang bijak untuk menambah kekuatannya. Tapi isapan yang datang dari Lan Ge tidak ada habisnya, dan masih menyerap dan menelan dengan gila-gilaan. Lan Ge berhenti di udara, dan mengangkat tangannya di atas kepalanya seperti ketika dia mengeluarkan bilah angin sebelumnya. Hanya kali ini, di telapak tangannya, cahaya yang memadat itu membentuk palu biru ungu. Di permukaan palu, ada tanda petir yang tampak jelas. Kepala palu berbentuk silinder yang berdiameter 1 meter, dan gagang palu panjangnya mencapai 3 meter. Seluruh tubuh palu memadat, dan awan gelap di langit tampaknya menjadi lebih padat pada saat ini, diikuti suara gemuruh yang meledak di udara. Awan gelap dan kilat sepertinya menjadi latar belakang serangan mantap Lan Ge. Detik berikutnya, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mendobrak ke bawah. Naga laut, yang berada di bawah kendali memenjarakan langit dan bumi, tidak bisa menghindar sama sekali dan hanya bisa melihat palu menghantam kepalanya. Boom! Dalam sekejap, dengan tubuh naga laut sebagai pusatnya, gelombang listrik sepanjang 100 meter itu mengalir, dan seolah-olah telah berubah menjadi kolam guntur. Naga laut itu langsung terjatuh ke laut, dan jelas bahwa bagian atas kepalanya tenggelam ditambah seluruh kepala naga menjadi hitam hangus. Tubuhnya juga dikelilingi oleh aliran listrik, dan sepertinya dia akan mengalami banyak trauma. Dengan kilatan cahaya biru ungu di tubuhnya, Lan Ge memiliki kemampuan untuk memancarkan petir dan mendarat di kapal lagi. Dia tidak bisa menahan tawa bangga, bagus, sangat bagus. Dia jarang dan bahkan hampir tidak pernah menggunakan teknik palu ini walaupun mampu. Dengan kekuatan yang begitu besar di bawah palunya, naga laut setidaknya pingsan. Setelah menikmati rasa kekaguman singkat, Lan Ge sepertinya memikirkan sesuatu, berbalik dengan tiba-tiba, dan menatap Fa Hua di sampingnya. Pada saat ini, Fa Hua juga menatapnya dengan mata menyala. Saling memandang, keduanya berkata hampir bersamaan, Wu Shuangzu. Mereka adalah orang cerdas. Pertanyaan tentang mengapa Lan Ge muncul di sini. Mengapa kekuatan keduanya menjadi lebih kuat karena kemunculan Lan Ge. Semua ini tampaknya hanya memiliki satu penjelasan, dan hanya penjelasan ini yang masuk akal. Sebuah firasat buruk muncul di hati Lan Ge dan Fa Hua. Pikiran tentang Wu Shuangzu benar, kehidupan yang sama terlintas di otak keduanya. Kurasa kita harus bicara. Lan Ge menatap Fa Hua dengan serius. Namun, Fa Hua mengabaikannya dan menoleh ke orang bijak dan memerintahkan, gunakan kecepatan penuh dan pergi dari sini.
Pertahanan klan naga laut terkenal sangat kuat. Bahkan jika naga laut terluka parah, ia khawatir tidak akan butuh waktu lama untuk kembali pulih, maka pergi dari tempat ini adalah langkah yang paling bijak. Hei, aku bilang kita harus bicara. Lan Ge tidak bisa menahan perasaan marah, terutama ketika dia melihat luka di dadanya. Dia bahkan lebih tertekan, dan bahkan ada sedikit ketakutan di lubuk hatinya. Oke, kali ini, Fahua tidak menolak. Melihat satu sama lain, keduanya mengerutkan kening bersamaan, memberi tatapan curiga.